Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في قراءة كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن عبد الله ibn Sumair Al-Hadrami yang wafat di Betawi pada tahun 1271 Hijriah. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang sujud. Ya, kita akan ulangi untuk murojaah. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi syurutis sujud. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud itu ada 7 kata beliau. Yang pertama, ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Jadi sujud yang benar itu harus di atas 7 anggota sujud. Ya, kening, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari jemari kaki, ya, jari kaki. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Jabhahnya, keningnya itu harus terbuka. Tidak boleh tertutup. Tidak syah orang yang sujud keningnya tertutup. Ya. Yang ketiga, watahamulu biroksihi. Kepalanya juga harus ikut menahan beban kepala itu sendiri gitu. Jadi kepalanya jangan diangkat oleh tangan ya kayak orang push up, tapi kepalanya harus menahan beban berat kepala itu sendiri. Tidak boleh juga beban dipusatkan ke kepala sehingga menekan gitu. Tidak seperti itu juga. Ini yang keempat. Yang kelima, satu, dua, tiga. Ini yang ketiga ya tadi. Yang keempat, wa adamul huwiyyi li ghairihi. Jadi niat kita turun itu benar-benar untuk sujud. Tidak ada tujuan lain selain sujud. Ini seringkali ya orang misalnya naruh HP di tempat di bawah ya, naruh HP di bawah. Ya, ada niat ketika turun itu niat mau naruh HP gitu. Atau ada niat mau menyingkirkan HP. Nah, itu kalau bisa dihindari seperti itu. Jadi niatnya benar-benar untuk sujud. Niatnya benar-benar untuk sujud, bukan untuk yang lain. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Dia tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengannya. Misalnya kerudung, jilbab, atau peci kan ikut bergerak dengan dia. Atau sorban. Jadi ketika ingin sujud, sorbannya diletakkan di tempat kening. Atau pecinya menutupi kening. Nah ini kan ikut bergerak. Nah, ini nggak sah sujudnya. Yang keenam, ya, wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Jadi
bokongnya itu harus mengangkat ya, bokongnya harus ngangkat. Tidak boleh eh, rendah gitu ya. Tidak boleh rendah. Jadi bokongnya harus ngangkat. Sujud untuk laki-laki itu disunnahkan tangannya itu merenggang, terbuka. Ya, ketika sujud, tangannya direnggangkan, ya, terbuka. Kemudian perutnya dijauhkan dari paha, ya, perutnya dijauhkan dari paha, tapi standar saja, tidak terlalu jauh, ya, tidak juga terlalu jauh, standar saja. Ya, ini untuk laki-laki. Kemudian apanya? Kakinya kalau bisa dikasih space 1 jengkal gitu, kata Imam Syafi'i, dikasih jarak 1 jengkal, tidak nempel, karena tidak ada dalil yang sahih lagi sharih berkaitan dengan kaki itu harus nempel. Ya. Jadi sejengkal, kasih sejengkal. Adapun untuk perempuan tangannya jangan dilebarkan, ya. Tangannya justru mendekat ke perut kalau untuk perempuan, sehingga auratnya itu terlindungi. Kemudian perutnya juga dengan paha jangan terlalu jauh, ya. Jadi sedikit saja melebarnya itu. Untuk perempuan seperti itu. Melebarnya sedikit dan tangannya itu jangan terlalu jauh, jangan melebar kayak laki-laki. Yang terakhir, wa tuma'ninatu fihi. Dan tumak ninah ketika sujud itu tumak ninah, ya. Yang dimaksud tumak ninah itu apa? Yang dimaksud tumak ninah adalah jadi kita sujud itu eh, sujud benar-benar sujudnya itu sempurna, itu tumak ninah. Sujudnya sempurna. Terus bagaimana kadarnya? Kadarnya itu apa? Durasinya seberapa lama dikatakan tumak ninah itu? Seberapa lama? Kata para ulama, tidak ada durasi khusus untuk tumak ninah, tapi minimalnya, ya, kadar minimalnya adalah seperti orang ketika mengucapkan subhanallah, ya. Nah, itu udah minimal. Misalnya dia ruku, ya, dia durasinya seperti orang mengucapkan subhanallah, terus i'tidal. Durasinya seperti orang mengucapkan subhanallah. Nah, ini udah dikatakan tumak ninah. Ketika dia sudah ruku sempurna, subhanallah itu. Maksudnya durasinya ya, seperti orang mengucapkan subhanallah. Demikian juga i'tidal, demikian juga sujud. Nah, ini kadar minimalnya. Ya. Kadar maksimalnya, ya bebas. Kalau dia sholat sendiri, misalnya di malam hari, tidak ada yang mengikuti sholat sendiri, dipanjangkan tidak apa-apa. Ya. Cuman di dalam ruku itu dianjurkan untuk doa puji-pujian kepada Allah. Di dalam sujud, ya, sama doa puji-pujian. Bisa juga meminta di dalam sujud. Ya. Ini tumak ninah ya. Jadi 7. Khotimah fi a'dha sujud. Penutup untuk sujud ya. Anggota sujud. A'dha sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Apa saja? Jabha. Tadi sudah disebutkan ya. Butunul kafaini. Telapak tangan ya, dalam bagian dalam. Kedua telapak tangan. Wa rukbataini, kedua lutut. Wa butunu asabihi rijlaini, dan jari jemari bagian dalam. Ya, jadi perutnya bukan punggungnya. Ya, ini ya. Sekarang kita masuk ke rukun berikutnya, yaitu tasyahud. Ya. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana orang yang duduk di antara dua sujud, duduknya dengan menyilangkan telapak kaki, menyilangkan kedua telapak kaki.
Jawabannya itu tidak sunnah. Ya. Itu tidak sunnah, tapi itu juga tidak membatalkan sholat. Sholatnya syah, tapi tidak afdol, tidak sesuai sunnah. Ya. Sunnahnya adalah iftirosh, yaitu kanan itu ditegakkan, jari-jari menghadap ke jari kaki menghadap ke kiblat, sementara yang kiri di apa didudukin ya, didudukin. Itu iftirosh. Boleh juga iqa, duduk duduk iqa, yaitu seperti kedua-duanya ditegakkan, nah, lalu bokongnya duduk di tumitnya itu iqa. Tapi disilangkan itu tidak sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu rukun berikutnya adalah tasyahud. Ya, tasyahud. Rukun berikutnya adalah tasyahud. Tasyahud, tasyahud awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Perhatikan, tasyahud awal itu bukan rukun, tapi sunnah muakkadah. Yang dimaksud tasyahud rukun itu adalah tasyahud di apa? Di akhir ya, tasyahud akhir. Kapan disebut tasyahud akhir? Tasyahud yang ada salamnya. Tasyahud yang ada salamnya. Di sini juga kita harus duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk dalam mazhab Syafi'i. Ya, berapapun jumlah rakaat kita, kalau apa tasyahud itu ada salamnya, maka duduknya harus tawarruk. Ya, berapapun jumlah rakaat kita, mau kita sholat satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat, satu rakaat seperti witir ya di fasal dipisah dua satu gitu. Dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat, ya. Rakaat terakhir itu harus yang ada salamnya ya, rakaat yang ada salamnya, maksudnya tasyahud yang ada salamnya itu duduknya harus tawarruk. Nah, duduknya itu juga rukun, ya. Karena kemarin di bab rukun kan ada tasyahud, ya, dan duduk tasyahudnya. Nah, karena tasyahud ini rukun, jadi kita agak ketat ya. Jadi para ulama agak ketat, jangan sampai ada satu huruf yang tidak terbaca di dalam tasyahud. Doa tasyahud ini ada kadar minimal itu kalau dia baca doa itu sah, tapi ada juga kadar yang sempurna gitu. Kadar minimalnya adalah tidak ada alif lamnya, seperti tahiyyatun, mubarakatun, sholawatun, thayyibatun, lillah. Ya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Ya. Kemudian sa- salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kadar minimal. Ya, kadar minimal. Kadar maksimalnya, maksudnya sempurnanya adalah ada alif lamnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Wassalamu alayna, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian kadar sempurnanya diulangi lagi. Wa ashhadu anna, itu kan. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini. Karena tasyahud ini rukun, maka al-musannif penulis agak ketat di tasyahud. Kata beliau, faslun fi tasdidatit tasyahud. Tasdidatut tasyahudi ihda wa ishrun. Tasdid-tasdid pada tasyahud ada 21. Ada 21 tempat.
Ya. Konsekuensinya yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau tidak ditasdid, ada satu huruf yang tidak terbaca gitu. Kata beliau, khamsun fi akmalihi wasittata asyara fi aqallihi. Lima dalam sempurnanya pada kesempurnaannya, ya. Dan 16 itu kadar minimalnya. Jadi 16 itu udah minimal tadi yang disebutkan. Ya, tahiyyatun mubarakatun gitu kan. Itu minimal ada 15 kalau tanpa alif lam. Nah, ditambah alif lam 5 gitu. Jadi 5 itu kadar sempurnanya. Maksudnya jadi 21 gitu. 16 tambah 5. Yang pertama, at-tahiyyatu, ya, alat ta wal ya, di atas ta dan ya. Ya, di atas ta dan ya. Al-mubarakatus salawatu ala sod, ya kan, di atas sod. At-tayyibatu ala ta wal ya, ya, ala ta wal ya. Lillah ala lamil jalalah, di atas lam jalalah, ya, di atas lam jalalah. Assalamu ala sin, ya, di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, alal ya nih ayyuhan nabiyyu, dan alan nun wa alal ya, gitu ya, alan nun wal ya. Wa rahmatullah alal lamil jalalah, di atas lam jalalah. Wa barakatuhus salamu, ya, atau bisa di wakaf jadinya ketika membaca wa barakatuh berhenti kemudian assalamu alaina gitu. Ini di atas sin, ala sin. Alaina wa ala ibadillah, ya, ala lafzil jalalah, ya, ala lamil jalalah. As-salihin ala sod, ya, di atas sod. Ashhadu an la, ala lam, di atas lam, ya. Ashhadu an la ilaha illallah, ya, illallah ala lam dan ala lam jalalah, ya. Dua, wa ashhadu anna, ya, ala nun, anna di atas nun. Muhammadan, Muhammadar Rasulullah di atas mim, ya, di atas mim Muhammad, Rasulullah, ya kan. Muhammadin wa ala ra tuh di sini nih, ya. Wa ashadu anna Muhammadar, gitu kan. Dar Rasulullah alal mim, dan juga lafzul jalalah, ya, itu, ya kan, di sini nih ala ra maksudnya di tadi ala ra wa alal lamil jalalah ini kan. Jadi di atas mimnya Muhammad dan di atas ini lafzul jalalah dan ra. Nah, ini tasyahud. Tasyahud. Rukun yang berikutnya di situ juga dalam dalam duduk tasyahud dan tasyahud. Rukun berikutnya adalah solawat, ya, salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rukun yang berikutnya. Kalau di di tasyahud awal, salawat itu hanya kepada Nabi saja, misalnya, ya, hanya kepada Nabi saja, ya. Allahumma salli ala Muhammad, sudah selesai. Bangkit dia, bangkit ke rakaat ketiga. Di rakaat terakhir juga yang ada salamnya, ya, setelah tasyahud,
kadar minimalnya adalah salawat kepada Nabi saja, tidak kepada keluarganya. Ini kadar minimal. Tapi disunnahkan disunnahkan salawat kepada keluarganya juga dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid gitu. Wa barik ala Muhammad ini sunnah. Kadar minimalnya yaitu syah orang kalau cuma Allahumma sholli ala Muhammadnya. Ketika misalnya dia buru-buru ya, sholat sedang ditunggu-tunggu orang banyak gitu. Ya, maka dia tahu diri dia menyesuaikan gitu. Jangan sampai dia menghambat orang banyak. Ya, menyesuaikan. Ini fungsinya kita mengetahui kadar minimal. Yaitu sholat dikatakan syah kalau kadar minimalnya sudah kita lakukan. Rukun-rukunnya ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi tasdidatis salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tasdidatu aqalli salawati ala nabiyyi arba. Jadi kadar minimal tasdid pada salawat kepada Nabi itu empat saja. Yang pertama Allahumma ala lafzil jalalah wa ala mim. Ya, ala lamil jalalah wa ala mim. Wa mim. Salli ala lam di atas lam. Ya. Ala Muhammad di atas mim. Nah, ini kadar minimal. Allahumma salli ala Muhammad. Syah kalau orang misalnya buru-buru. Tapi afdoliyahnya tadi ya, sudah kita sebutkan. Afdolnya. Setelah itu, setelah rukun salawat tadi, boleh kita boleh kita berdoa. Ya berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa minta perlindungan dari fitnah kubur, fitnah dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika ya kan min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh kita berdoa itu, minta perlindungan itu sebelum salam. Atau seperti yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sungguhnya saya banyak menzolimi diri saya sendiri. Zulman kathiron, dengan kezoliman yang banyak. Faghfirli, maka ampunilah saya, ya Allah. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuninya kecuali engkau, ya Allah. Nah, setelah itu boleh salam. Kadar minimal salam adalah Assalamualaikum. Ini minimal. Nah, kemudian ketika mengucapkan Assalamualaikum, jangan nengok dulu. Menghadap kiblat. Assalamualaikum. Nah, baru ketika mau melanjutkan warahmatullah, nengok baru. Jadi kita memastikan rukun-rukun itu menghadap kiblat semua gitu. Ketika kita eh, mengerjakan rukun. Ya. Yang rukun yang mana? Yang pertama, salam yang pertama ini rukun. Assalamualaikum. Ya. Ini yang rukun. Adapun nengok ke kanan kiri itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, tapi dia nggak nengok, dia hanya mengatakan Assalamualaikum. Kalau ditanya, ini syah tidak? Syah. Syah sholatnya, tapi tidak afdal. Tidak sesuai sunnah. Ya, kalau dikatakan syah, syah. Kadar minimalnya hanya Assalamualaikum. Nah, ini yang pertama. Setelah itu, setelah imam, kalau dia makmum, setelah imam mengucapkan Assalamualaikum, boleh dia salam. Makmum boleh salam. Berbarengan dengan imam, ini makmum batal otomatis. Ya. Kalau berbarengan saja batal, apalagi mendahului. Imam belum salam, dia salam. Nah, makmumnya batal itu. Ya.
Makanya tunggu imam selesai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullah misalnya. Nah, terus dia boleh. Atau sampai benar-benar imam nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi ketika mengucapkan Assalamualaikum diharuskan menghadap kiblat ya. Baru warahmatullahnya menengok ke kanan. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menambahkan wabarakatuh? Jawabannya ini tidak disunahkan. Ini sudah disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disunahkan. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan itu. Dan ini pendapat ulama saja. Ya. Tapi tidak disunahkan. Jawabannya kalau sah tidak itu sah. Sah. Tapi tidak disunahkan. Tidak dalam sholat wajib. Tidak pula dalam sholat sunnah. Ada wabarakatuhnya. Ya. Ini. Jadi kita jelaskan ulang. Kalau kita sholat bermakmum, ya kita sholat bermakmum kepada seorang imam, yang tidak boleh berbarengan adalah takbiratul ihram dan salam. Kapan makmum takbiratul ihramnya bareng dengan imam, imam lagi Allah, kemudian makmum Allah. Nah ini batal makmum. Pastikan imam dulu selesai sampai huruf ro-nya diucapkan selesai, bar gitu. Baru makmum lakukan. Dan yang kedua tempatnya adalah di salam. Ya. Kapan makmum duluan atau bareng dengan imam, imam baru assalam, dia langsung salam juga. Nah, batal ini salatnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi awqatis salah. Ya. Awqatus salat di khamsah. Ini pembahasan tentang waktu-waktu salat. Ya. Kita telah menjelaskannya secara singkat di sana di awal. Secara singkat kita sudah menjelaskan waktu-waktu sholat. Namun di sini al-musannif eh, menulis pasal khusus ya yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Untuk waktu-waktu sholat, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yafa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.